Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Marliana Mansur dengan NIM 877826446, Prodi PG PAUD semester 3, Salut Edukasi Mandiri, Bogor. Teman-teman, di video ini saya akan membahas tentang pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Topik ini penting karena Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman dalam kehidupan sehari-hari, termasuk bagi kita sebagai generasi muda di era sekarang. Sejarah lahirnya Pancasila dimulai saat Indonesia sedang mempersiapkan kemerdekaan pada tahun 1945. Pada masa itu dibentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang bertugas merumuskan dasar negara Indonesia. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut, para tokoh bangsa menyampaikan gagasannya masing-masing. Pada tanggal 29 Mei 1945, Bapak Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas dasar negara. Kemudian pada tanggal 31 Mei 1945, Bapak Supomo menjelaskan konsep negara integralistik yang menekankan persatuan antara rakyat dan negara. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Bapak Insinyur Soekarno menyampaikan pidato yang berisi 5 prinsip dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Namun, prosesnya tidak berhenti di situ. Setelah sidang pertama, dibentuk Panitia 9 yang bertugas merumuskan dasar negara secara lebih konkret. Hasilnya adalah Piagam Jakarta yang disahkan pada tanggal 22 Juni 1945. Dalam perkembangannya, terjadi perubahan pada rumusan sila pertama. Perubahan ini dilakukan sebagai bentuk toleransi dan upaya menjaga persatuan bangsa Indonesia yang beragam. Setelah itu, BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 dan digantikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila resmi ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia melalui sidang PPKI. Dari proses ini terlihat bahwa Pancasila lahir melalui diskusi, perbedaan pendapat, musyawarah, dan semangat persatuan. Dari sejarah tersebut, ada beberapa pelajaran penting yang sangat relevan bagi generasi muda saat ini. Pertama, toleransi dalam keberagaman. Kita belajar bahwa perbedaan harus dihargai, bukan dipermasalahkan. Kedua, mengutamakan persatuan di atas kepentingan pribadi atau golongan. Ketiga, musyawarah dalam menyelesaikan masalah, bukan dengan emosi atau konflik. Keempat, sikap saling menghargai dan beradab meskipun memiliki perbedaan pendapat. Kelima, berpikir bijak dan bertanggung jawab dalam setiap tindakan. Jika kita melihat kondisi saat ini, terutama di era digital, tantangan yang dihadapi generasi muda semakin kompleks. Media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook dan lainnya sering menjadi tempat munculnya perdebatan bahkan konflik. Tidak jarang, perbedaan pendapat menimbulkan saling menghina atau menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Disinilah nilai Pancasila menjadi sangat penting. Kita harus lebih bijak, tidak mudah terprovokasi, serta tetap menghargai perbedaan. Secara pribadi, saya belajar bahwa nilai Pancasila masih sangat relevan dalam kehidupan saat ini. Saya ingin mulai dari hal yang kecil seperti bersikap lebih toleran, menghargai orang lain, dan bijak dalam menggunakan media sosial. Sejarah perumusan Pancasila bukan hanya cerita masa lalu, tetapi sumber pelajaran yang sangat berharga bagi generasi muda. Nilai-nilai seperti toleransi, persatuan, dan musyawarah harus terus kita jaga dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, kita tidak hanya menjadi generasi yang cerdas secara teknologi, tetapi juga berkarakter dan berjiwa kebangsaan. Terima kasih. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.